Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajendra Mardika dari kelas 11A nomor absen 31. Oke, di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat Strava atau coding menghitung langkah lewat web app inventor. Baik, tanpa lama-lama mari kita langsung mulai saja. Oke, baik, seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini saya sudah masuk ke webnya App Inventor. Jadi kalian tinggal klik Chrome saja, lalu kalian ketik appinventor.mit.edu dan nanti kalian akan masuk ke website ini. Nah, setelah kalian masuk sini, kalian pilih Create Apps dan nanti kalian akan disuruh untuk memasukkan email kalian dan akan muncul ini, bentuk seperti ini. Nah, di sini kalian bisa pilih new project, lalu juga tinggal ketik misal nama project kalian Strava, pencet OK. Nah, setelah kalian pencet OK, nanti akan muncul sebuah tampilan handphone seperti ini. Nah, ini ada tulisan screen 1, ini bisa kita ganti. Contohnya kita ganti saja jadi Strava. Lalu ini kalian juga bisa set align horizontal kalian menjadi center dan align vertikal kalian juga bisa jadikan center supaya nanti tombol atau bentuk desainnya itu akan berada di tengah layar HP. Kemudian kita ganti background colornya menjadi misal warna hitam. Save. Nah, nanti backgroundnya akan berubah menjadi warna hitam. Oke, selanjutnya kita mulai membuat buttonnya. Kita tarik button ke sini, lalu kita beri kayak pembatas label, taruh di bawahnya. Kita ambil lagi button lagi, kita taruh di bawahnya. Jadi nanti ini labelnya digunakan untuk membatasi. Oke. Kemudian ini text buttonnya kita bisa ganti. Kita bisa bold dulu, lalu kita teksnya bisa kita ganti mulai. Oke. Kemudian ini font size nya bisa kita ganti, bisa kita besarkan saja jadi 30. Kemudian kita lanjut aja ke button nomor 2, kita ganti teksnya menjadi reset. Oke, lalu kita bold juga, kemudian kita ganti font size nya jadi 30 juga. Oke, kemudian ini kita bisa ganti bentuk buttonnya, ini misal jadi rounded. Kita bawahnya juga ganti menjadi rounded juga. Kemudian kita bisa ganti warna button ini, bisa carinya misal merah. Oh, salah, bentar. Kita carinya background color, kita misal warna abu-abu. Oke, atau kuning. Oke, kuning. Kemudian resetnya juga bisa kita ganti jadi warna merah.
setelah saat ini kita labelnya yang ada di tengah-tengah ini bisa kita kecilkan saja fontnya, misal jadi 5. Nah ini supaya jarak di antara tombol mulai dan resetnya jadi kelihatan agak dekat gitu. Kemudian kita atur kemudian kita kita pilih label lagi dan kita taruh di bawahnya tombol reset. Kita ganti warnanya menjadi warna putih dan kita ganti teksnya menjadi 0 langkah. Oke. Kemudian kita bisa tambah lagi label di bawahnya, lalu kita ganti warnanya lagi menjadi warna putih dan kita ganti teksnya lagi. Kita ganti teksnya menjadi kamu telah berjalan 0M. Oke. Lalu kita ke teks alignmentnya kita jadikan center, yang atas juga kita jadikan center. Kemudian kita bold dan kita ubah fontnya, kita besarkan menjadi misal 25. Oke. Kemudian bawahnya juga jadi 25. Lalu kita bold. Oke. Ini setelah seperti ini, kita scroll lagi ke bawah untuk mencari yang namanya sensor dan kita mencari yang namanya pedometer. Ini nanti tujuannya agar aplikasinya bisa mendeteksi langkah kita. Oke, setelah tampilan seperti ini selesai, kita selanjutnya bisa masuk ke tahap pengaturan blok. Nah, oke. Kita pencet aja nih blok yang paling kanan ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, pertama kita kasih perintah untuk mulai button dulu. Jadi mulai button kita pencet yang when mulai button touch up. Kemudian kita cari control, kita cari if, then yang ada then dan else-nya. Lalu kita taruh di situ. Kemudian kita masuk ke logic, kita cari yang ini ada sama dengannya, lalu kita taruh di paling atas yang ada if-nya. Lalu kita turun ke bawah, kita cari yang mulai button lagi, kita turunkan, kita pilih yang ganti set text ini nih, mulai button dot text, kita taruh di situ. Dan kemudian sama dengannya kita cari di teks, lalu kita scroll paling atas dan kita taruh itu dan kita tulisnya mulai. Oke, kemudian kita cari lagi di pedometernya, kita perintahkan pedometer untuk start, taruh di then-nya. Setelah itu kita pilih yang mulai button lagi, kita cari caranya yang
set mulai button text tuh, lalu kita carinya teksnya lagi, dan kita scroll ke atas yang bisa itu, dan kemudian bisa kita tulis dengan tulisan stop. Kemudian kita bisa klik mulai buttonnya lagi, dan kita set yang mulai button untuk mengubah backgroundnya, kita cari yang itu dan kita ubah warnanya menjadi warna merah misalnya. Kemudian untuk yang else nya kita ke pedometer lagi, dan kita untuk mulai call pedometer untuk stop. Jadi apabila dia tidak dipencat untuk mulai buttonnya, dia akan get stop, jadi stop, dan kita cari yang mulai button lagi, kita ubah teksnya, kita carinya di teks, kita cari itu dan kita tulis ini menjadi mulai. Oke, kemudian kita pencet lagi yang mulai buttonnya, kita cari yang ini, yang set background color tuh, lalu kita pilih lagi di colornya, color, kita pilih warna kuning. Oke, untuk coding perintah untuk mulai buttonnya sudah selesai. Lalu kita lanjut ke perintah berikutnya, yaitu untuk pedometer. Jadi kita pertama pilih yang when pedometer walk step, yang walk step dan distance, lalu kita pilih yang teksnya, kita pilih yang teks langkah ya, kita nanti akan mengubah, kita cari set langkah teks tuh, lalu kita cari teks, kita pilih kita pilih ini, kita pilih teks yang ada tulisan join dan ada dua gerigi belakangnya, lalu kita pencet yang di pedometernya, di variable kita cari yang paling atas itu yang ada tulisannya get, lalu kita klik ini dan kita cari pencetnya yang walk step. Kemudian setelah itu kita juga pencet teksnya dan kita taruh di bawahnya, kita tulis langkah, kita juga kasih spasi di depan langkahnya supaya nanti tulisannya terlihat rapi. Oke. Lalu kita pilih lagi untuk teks yang satunya yang telah berjalan, kita cari yang set telah berjalan teks yang ini, lalu kita cari ke teks lagi dan kita pilih yang join ada dua itu, lalu kita ke variabel, kita cari pencet get lagi, dan sekarang kita pakainya distance, lalu kita cari kita cari teks dulu, kita taruh di atas dulu, kita tulis yang kamu telah berjalan spasi, lalu kita taruh kita cari yang
mathnya kita cari yang round supaya nanti distance-nya itu bentuknya bilangan bulat. Oke, kita gabungkan seperti itu. Lalu kita pilih teks lagi, kita pilih paling atas, lalu kita taruh di bawahnya dan kita tulis M. Jadi nanti dia akan berbunyi kamu telah berjalan misal 10 meter atau berapa. Oke, kemudian kita ini blok perintah kedua udah selesai, kita lanjut yang ketiga. Kita pencet yang reset button. Ketika reset buttonnya diklik, maka ini akan membuat odometer untuk stop. Kemudian kita pencet untuk set untuk teksnya, kita cari yang set langkah teks itu, lalu kita cari teksnya dan kita pencet yang join lagi dan kita cari mathnya, kita misal biar nanti jadinya 0, lalu kita cari teks, kita pilih yang itu dan kita tulis 0 langkah, spasi langkah. Oke. Kemudian selanjutnya itu kita untuk teks satunya yang telah berjalan, lalu kita pilih yang setelah berjalan teks itu, lalu kita ke teks lagi, kita pilih yang join, terus kita ke teks lagi, kita pilih yang paling atas, lalu kita tulisnya kamu telah berjalan spasi, lalu kita pilih di math, lalu kita cari yang nomor 0, lalu kita pencet teks lagi. Oke, sepertinya ini sudah seperti ini. Kita udah menyelesaikan 3 blok perintahnya, yaitu ada untuk mulai button, ada untuk tulisannya, dan ada untuk reset button. Lalu kita cek berikutnya, kita coba untuk menerapkan ini ya, setelahnya. Kita akan berusaha untuk mencoba ini. Pertama kita buka HP dulu, lalu kita pencet Meet app-nya, aplikasinya, lalu kita pencet yang scan QR. Nah, ketika di sini kita kita pakai AI Companion dan kita scan barcode-nya. Kemudian setelah barcode-nya terscan, kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini ya, seperti HP. Nah, ini bisa kita pencet mulai dan kita berjalan. Nah, seperti yang kalian lihat di situ, itu langkahnya bertambah ya. Dan tulisannya sudah bawahnya ada penjelasannya sudah berjalan 2 meter. Lalu kita lihat stop, berhenti, dan kita lihat reset, maka itu akan menjadi 0 lagi. Baik, sekian video tutorial untuk membuat Strava dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Mohon maaf lah. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selamat siang, terima kasih.